Setelah Samsung ngeluarin Galaxy Buds pada tahun lalu yang dapat respon positif, tahun ini Samsung ngeluarin upgrade-nya, yaitu Galaxy Buds Plus. Dan ini review gue. Dalam boxnya isinya nggak beda sama Galaxy Buds yang pertama. Jadi selain dapat Galaxy Buds-nya, dapat 2 ear tips lain dan 2 earwings lain juga. Dan ada buku manualnya. Desainnya nggak banyak berubah dari versi sebelumnya, yang menurut gue didesain dengan baik. Mic-nya sekarang ada 3, 2 di luar dan 1 di dalam. Di casingnya ada yang beda, yaitu bagian L dan R-nya sekarang agak timbul, tapi bukan berupa tombol. Dan sekarang di bagian luarnya ada LED indikator, kalau yang sebelumnya cuma ada di dalam doang. Dia ini buat ngasih lihat jumlah baterainya, dan bakal nyala kalau dibuka atau ditutup. Kualitas produksi dari case ini bagus, buat dibuka dan ditutup terasa smooth, nggak ada oglek-oglek sama sekali. Nggak kayak di beberapa case TWS lainnya. Dan dia pakai USB-C buat ngecharge-nya. Dan yang gue suka, casingnya ini bisa wireless charging. TWS saingannya masih banyak yang belum bisa. Kalaupun bisa, harganya dimahalin. Walaupun untuk charge-nya ini butuh waktu yang lebih lama dibanding pakai kabel biasa. Karena memang saat ini teknologi wireless charging consumer efisiensinya masih rendah. Proses koneksinya gampang, sama kayak pakai AirPods di iPhone aja. Kita perlu install Galaxy Wearable Apps dulu buat setting-setting ini. Setelah proses selesai, di sini kita bisa lihat jumlah baterai dari buds dan juga baterai dari case-nya. Nah, indikator baterai dari case ini juga baru nih, di versi sebelumnya nggak ada. Ngomong-ngomong tentang baterai Galaxy Buds ini improvement banget dari versi sebelumnya, yaitu di earbuds-nya ini tahan 11 jam. Ini hasil dari pakai chip khusus yang bikin space buat baterainya bisa lebih besar. Chip ini katanya bakal dipakai juga sama merek lain. Jadi gue rasa dalam waktu dekat banyak TWS lain yang baterainya tahan selama ini. Tapi untuk baterai casingnya sendiri nggak berubah, yang bisa buat charge full sekali lagi. Sehingga daya tahan totalnya menjadi 22 jam. Dan yang keren juga, dia bisa speed charging. Jadi dimasukin 3 menit doang, itu udah bisa ngeplay selama 1 jam. Itu berguna banget sih. Di saat saingannya menjual fitur active noise cancellation, agak disayangkan juga sebenarnya di Galaxy Buds Plus ini belum ada. Tapi uniknya Samsung malah ngasih fitur ambience mode, yang justru ngasih denger suara di sekitar tanpa perlu nyopot earbuds-nya dari kuping. Terkait noise cancellation-nya, sebenarnya gue pribadi asal pakai tips yang pas sama kuping, isolasi suara pasifnya udah cukup menurut gue. Yang berbeda juga di Galaxy Buds Plus ini dia pakai dual driver, beda sama versi sebelumnya yang cuma pakai 1. Harusnya dengan dual driver kayak gini, separasi frekuensi rendah dan tinggi bisa dihasilkan secara optimal. Gimana faktanya? Buat tes ini, gue pakai Samsung Galaxy Note 9, pakai apps musik Spotify. Di aplikasi wearable, ada 6 equalizer yang bisa dipilih. Setelah gue bandingin, gue paling suka setelan normal, yang bawaan, atau soft. Bass boost menurut gue bikin suaranya terlalu mendem. Sedangkan dynamic di lagu tertentu bikin suaranya terlalu bright, yang gue juga nggak terlalu suka. Ini agak beda sama Galaxy Buds pertama, yang gue lebih cocok pakai equalizer dynamic karena equalizer normalnya terlalu flat. Buat penikmat bass, gue rasa frekuensi bawahnya nggak terlalu nendang. Gue bandingin sama daily driver gue sebelumnya, yaitu JBL Tarah Pro, yang gue pribadi lebih suka suaranya, terutama pas dipakai sama iPhone. Tapi Galaxy Buds Plus ini menang di frekuensi suara mid ke atas, yang menurut gue jernih. Dan yang namanya suara itu, ya sebenarnya itu subjektif sih, baik lagi ke selera masing-masing orang. Karena Galaxy Buds Plus ini IEM yang pakai silikon, gue nggak bisa pakai terlalu lama. Misalnya kayak buat sambil gue di komputer misalnya, karena kuping gue bakal sakit. Diganti ke foam juga nggak terlalu ngebantu. Kalau masalah kenyamanan ini, AirPods bukan yang Pro ya, itu masih jadi unggulan menurut gue. Dia jauh lebih nyaman dipakai lama. Buat ngatur suara kita bisa sentuh di area tab-nya. Itu bisa diatur buat ngatur play, pause, previous, next, dan bisa juga di-set double tap di pinggir buat atur volume. Atau setelan tap hold yang bisa buat play Spotify atau manggil Google Assistant. Kontrol dengan sistem ketuk ini meskipun gua nggak nyaman karena ini in-ear, yang kalau kesenggol aja udah nggak enak bunyi di kupingnya, tapi kontrol ini berguna dan it's nice to have. Oh ya, dia beda sama AirPods dimana kalau kita cabut ini ya, dia kalau kita cabut satu nggak berhenti, harus cabut dua-duanya baru dia berhenti lagunya. Dan kalau kita pasang lagi, itu dia nggak langsung lanjut, harus di tap sekali baru lanjut. Terus buat konektivitas, selama gue pakai, gue nggak ada nemuin masalah sih, nggak ada stutter, nggak ada putus-putus gitu.
gue udah coba dari beda ruangan atau beda lantai, beda satu lantai gitu, itu nggak ada masalah. Kecuali kalau lo emang ketutupan penghalang tembok banyak. Tapi dia nggak bisa Bluetooth multipoint, jadi dia nggak bisa connect ke beberapa device sekaligus. Ini agak sayang sih, soalnya sebelumnya Samsung bilang fitur ini itu bakal ada, tapi pas dia udah keluar, tiba-tiba fitur itu dihapus tanpa ada pemberitahuan. Ada beberapa fitur yang cuman ada kalau lu pakai HP Samsung, kayak misalnya game mode yang buat ngurangin lag, itu cuma ada di HP Samsung. Terus juga kodeksnya, kalau lu pakai Samsung, dia bisa pakai Samsung Scalable Codex SSC yang bisa ngatur bandwidth biar koneksinya nggak putus-putus. Kalau lu nggak pakai Samsung, dia pakai kodeks AAC. Yang gue suka dari Strix Galaxy Buds ini, dia tuh didesain dengan mempertimbangkan repairability-nya. Jadi gampang dibongkar. Kalau misalnya lu habis baterai itu bakal berkurang terus kan, selama lu pakai setahun 2 tahun tuh pasti berkurang terus. Kalau udah habis baterainya, ya udah itu lu nggak bisa pakai. Tapi di Strix Galaxy Buds ini tuh gampang gitu dibuka buat diganti baterainya. Dengan kualitas suara, fitur dan harganya yang cukup menarik, menurut gue Samsung Galaxy Buds Plus ini layak jadi salah satu pilihan terbaik pada pasar TWS dengan harga 1,5 hingga 2,5 jutaan. Namun Galaxy Buds versi sebelumnya juga bisa tetap jadi pilihan, karena dengan harga yang lebih murah, kamu bisa dapetin kualitas suara yang nggak terlalu jauh, walaupun nggak mendapatkan fitur-fitur yang ada di Buds Plus. Thanks banget udah nonton sampai akhir. Kalau suka video ini boleh di-like atau di-share ke teman-teman lo. Kalau lo ada feedback boleh tulis di komen di bawah, dan gue akan sangat appreciate kalau mau subscribe ke channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!